Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Kali ini saya akan membahas mengenai nasikh dan mansukh. Yuk kita simak sama-sama. Nasikh dan mansukh. Nasikh menurut bahasa adalah izalah atau menghilangkan dan memindahkan. Nasikh secara terminologi memiliki dua konotasi. Yang pertama hukum syara atau dalil syara yang mengganti dalil syara yang mendahuluinya. Contoh dalam Quran surat Al-Mujadalah yang mana nasikh menggantikan ayat sebelumnya. Kedua, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak mengganti, sebagaimana pernyataan pada Quran surat Al-An'am. Jadi, nasikh ialah menggantikan hukum syara dengan memakai dalil syara, dengan adanya tenggang waktu, dengan catatan kalau sekiranya tidak ada nasikh itu, tentulah hukum yang pertama yang akan tetap berlaku. Selanjutnya mansukh. Secara etimologi berarti sesuatu yang diganti. Secara terminologi berarti hukum syara yang menempati posisi awal yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara yang datang kemudian. Syarat-syarat nasikh. Yang pertama, hukum yang dimansukh harus berupa hukum syara atau bukan hukum akal dan bukan juga hukum produk manusia, yakni titah Allah dan Rasulnya yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik yang wajib, haram, makruh maupun mubah. Dan dalil yang mengganti nasikh juga harus berupa dalil syara, Al-Quran, seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas. Kedua, adanya dalil baru yang mengganti atau nasikh harus setelah ada tenggang waktu dari dalil hukum yang pertama atau mansukh. Ketiga, antara dua dalil nasikh dan mansukh atau antara dalil satu dan dalil dua tersebut harus ada pertentangan yang nyata atau kontradiktif. Keempat, dalil yang mengganti atau nasikh harus bersifat mutawatir. Karena dalil yang ketetapan hukumnya telah terbukti secara pasti, maka tidak dapat dinasikh kecuali oleh hukum yang terbukti secara pasti pula. Selanjutnya, pedoman mengetahui nasikh dan mansukh. Pertama, keterangan tegas dari nabi atau sahabat. Kedua, kesepakatan umat bahwa ayat ini nasikh dan yang itu mansukh. Ketiga, mengetahui mana yang terlebih dahulu dan mana yang kemudian dalam perspektif sejarah. Selanjutnya, pembagian nas. Yang pertama yaitu nas Quran dengan Quran. Bagian ini disepakati kebolehannya dan telah terjadi dalam pandangan mereka yang mengatakan adanya nas. Misalnya ayat tentang iddah 4 bulan 10 hari, sebagaimana akan dijelaskan contohnya. Kedua, nas Quran dengan sunnah. Nas ini ada dua macam. Yang pertama nas Quran dengan hadis ahad. Jumhur berpendapat Quran tidak boleh dinasah oleh hadis ahad, sebab Quran adalah mutawatir dan menunjukkan yakin. Sedang hadis ahad zanni bersifat dugaan. Di samping tidak sah pula menghapuskan sesuatu yang maklum atau yang jelas diketahui dengan yang maznun, yaitu yang diduga. Kedua, nas Quran dengan hadis mutawatir. Nas demikian dibolehkan oleh Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam satu riwayat. Sebab masing-masing keduanya adalah wahyu. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Surat An-Najm. Di mana dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya,
Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ketiga, nas sunnah dengan Quran. Ini dibolehkan oleh jumhur. Sebagai contoh ialah masalah menghadap ke Baitul Maqdis yang ditetapkan dengan sunnah dan di dalam Al-Quran tidak terdapat dalil yang menunjukkannya. Ketetapan itu dinasahkan oleh Quran dengan firman-Nya, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Surat Al-Baqarah, maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Terakhir yaitu nas sunnah dengan sunnah. Dalam kategori ini terdapat 4 bentuk. Yang pertama nas mutawatir dengan mutawatir, nas ahad dengan ahad, nas ahad dengan mutawatir, dan nas mutawatir dengan ahad. 3 bentuk pertama dibolehkan. Sedang pada bentuk keempat terjadi silang pendapat seperti halnya nas Quran dengan hadis ahad yang tidak dibolehkan oleh jumhur. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa berbagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.